Bapak dengar langsung di media sosial penceramah dari Saudi Arabia ditanya tentang Syekh, gimana hukumnya berdoa setelah sholat fardu. Jawabannya goer thabit, goer warid, tidak ada dari nabinya. Yang ada baca istighfar 3 kali, selesai begitu. Kira-kira pahamnya benar apa tidak? Bapak bawa kitab ini, Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab ini dikarang oleh ulama besar dari madhab Syafi'i yang bernama Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Bukan ulama-ulamaan, bukan nisful alim, bukan setengah alim, tapi alimnya kamil, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengarang kitab ini mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan doa, zikir dan wirid, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita hafal doa berapa buah? Yang paling hafal doa mau makan sama mau tidur aja. Kok Nabi banyak doanya? Nabi banyak butuhnya. Orang yang doa yang meminta itu banyak butuhnya. Kok bisa banyak butuhnya? Karena saking mengenalnya kepada Allah, saking tahu kelemahan diri sebagai makhluk. Coba mata kita bisa melihat sampai pagi hari ini, mulai dari dilahirkan, kemampuan kita atau kemampuan Allah? Mata sampai pagi hari ini dimampukan melihat, bukan kemampuan kita, tapi izin Allah. Nanti satu waktu tidak diizinkan lagi oleh Allah mata kita melihat, terpejam selama-lamanya. Sudah siap apa belum? Tubuh kita terkujur selama-lamanya, nggak bisa apa-apa. Sudah siap apa belum menghadapi hari itu? Ini renungan bagi kita. Jadi kalau kita mengenal Allah dan mengenal diri kita, pasti akan tumbuh syaduh tiajan ilallah, butuhnya kepada Allah. Orang yang butuh selalu meminta. Maka setiap aktivitasnya selalu berdoa kepada Allah. Di sini ada satu bab, babul azkari ba'da sholah. Bab zikir-zikir apa saja bacaan-bacaan Nabi setiap setelah sholat. Tadi katanya berdoa tidak ada tuntunannya dari siapa? Dari Nabi. Coba kita cross check lewat kitab ini. Kalau bahasa Arabnya pinter, memang dilahirkan di Arab. Onta juga bisa bahasa Arab. Bisa nggak? Kan dilahirkan di Arab. Nggak menjamin ulama di Arab itu pahamnya benar. Bisa jadi orang Sunda ulamanya, orang Papua, siapa saja yang sanadnya nyambung sampai Nabi, maka Allah jamin paham agamanya. Maka tadi catatan pentingnya, carilah ulama, carilah mursyid yang punya sanad atau silsilah mata rantai keguruan dari ulama ke ulama ke ulama sampai kepada sumber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajma'a al ulama'u ala istihbabi zikri ba'da shalah. Sepakat para ulama disunahkan, istihbab itu mustahab, baik zikir setelah sholat. Ruwaina fi kitabi At-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu an. Kami meriwayatkan dari kitab At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, dari Abu Umamah radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu du'ai asma', doa mana yang lebih didengar ya Rasulullah? Kita doa kita pengen didengar oleh Allah enggak? Maksud didengar tuh Allah tuh dengar terus, maksudnya dikabulkan. Qala, Nabi menjawab, jawful laili al-akhir, doa kita lebih didengar oleh Allah, lebih dikabulkan oleh Allah ketika sepertiga malam yang akhir. Makanya ibu-ibu jangan ngagojod tapi tahajud. Ngagojod apa? Tidur, ngedengkur. Bangun sepertiga malam,
maka kita berjamaah mengambil hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berjamaah sholat tahajud dengan Nabi. Ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Diberjamaahkan tahajudnya. Ini ada kelompok tahajud berjamaah bid'ah. Tahu bid'ah begitu, emang semua hadis pernah dibaca gitu, dipahami gitu. Gampang aja nyebut bid'ah tuh. Yang ada di kepalanya bid'ah aja. Ini contoh pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi doa yang lebih dikabulkan oleh Allah adalah Jawful Lail al-akhir, di sepertiga malam yang akhir. Yang kedua, waduburus sholati al-maktubah, setelah sholat fardu. Jadi doa yang lebih dikabulkan oleh Allah itu yang kedua apa? Setelah sholat fardu. Dubur tuh setelah selesai sholat fardu, ngedoa di situ. Asma, lebih didengar, lebih dikabulkan. Jadi pemahaman Ustadz yang tadi sahih apa rusak? Ada juga Bapak dengar Ustadz orang Indonesia, tapi kuliahnya sama di Saudi. Ia berkomentar, wirid setelah sholat fardu kok lama-lama amat dibandingkan dengan sholatnya. Wirid setelah sholat fardu bisa lebih lama dibandingkan dengan sholatnya. Ini ngaji apa enggak? Ini wirid setelah sholat fardu di bab ini banyak jumlahnya ketimbang yang kita rutinkan. Nah, di tarekat Idrisiyah yang dibaca setelah sholat fardu atau setelah sholat subuh itu yang pokok, yang utama. Tapi kalau dibaca semua nggak kebaca, saking banyaknya wirid yang diajarkan oleh Nabi. Jadi lama sholatnya atau lama wiridannya Nabi itu? Lama wiridannya dibandingkan sholatnya. Ini kelompok-kelompok yang greget membid'ahkan amalan orang. Jadi akhirnya berantakan pahamnya. Saking ambisinya membid'ahkan amalan orang. Orang wirid lama-lama dikritik. Nggak dilihat hadisnya, gregetnya aja. Greget pingin membid'ahkan tuh yang wiridnya panjang-panjang. Nggak dilihat bagaimana Nabi mengajarkan wirid-wirid yang banyak.